Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi, untuk sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Sri Hartati. Apakah kalian sudah siap belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Kalau siap, coba Ibu lihat kesiapan kalian. Lihatkan ke kamera kertas dan pena yang kalian pegang, coba. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Sekarang Ibu presensi dulu ya. Yang Ibu panggil bilang hadir. Oke. Dinda Pratama. Hadir, Bu. Hadir. Yeni. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang untuk pelajaran kita hari ini, perhatikan pencatatan ke dalam kartu piutang. Itu pelajaran kita hari ini. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, untuk kompetensi dasar pengetahuan menganalisis kartu piutang, yang keterampilan melakukan pencatatan kartu piutang. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menganalisis kartu piutang dengan tepat, menjelaskan pengertian kartu piutang dengan benar. Nah, sekarang siapa yang masih ingat? Apa pelajaran kita minggu lalu? Pencatatan penjualan secara kredit. Ya, pencatatan penjualan secara kredit. Sekarang siapa yang masih ingat apa itu yang dinamakan dengan jualan secara kredit? Saya, Bu. Oke, Rindi, silakan Rindi. Penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ya, bagus ya. Sekarang satu lagi. Pengaruh apa yang ditimbulkan dari penjualan kredit? Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa? Saya, Bu. Oke, siapa Dinda ya? Dinda, silakan Dinda. Jika terjadi penjualan kredit, maka berdampak pada bertambahnya akun piutang dagang dan berkurangnya akun persediaan barang dagang. Oke, jadi jelas di sana apabila terjadinya penjualan kredit, maka akan berpengaruh kepada piutang. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi pelajaran kita hari ini tentang pencatatan ke dalam kartu piutang. Sekarang kita free test terlebih dahulu. Oke, selesai. Baiklah, terima kasih untuk free test-nya. Nilainya juga sudah bagus. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke pembagian kelompok diskusi. Ini kelompok 1, Meisela Firdayanti. Terus kelompok kedua, ada Tari Puspita. Kelompok ketiga, Lespin Sapira. Oke, sudah dapat semua kelompoknya? Sudah, Bu. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang Sudah, Bu. kasih waktu selama 5 menit untuk membaca atau mempelajari materi tentang pencatatan ke dalam kartu piutang. Link bahan ajarnya sudah Ibu bagikan ke grup WA kalian masing-masing. Jadi silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca. Silakan dibaca. Sudah? Ya, dari apa yang kalian baca, apakah ada istilah yang ingin kalian sampaikan atau yang ingin kalian tanyakan? Ibu persilakan. Saya, Bu.
Untuk apa pencatatan ke dalam kartu piutang dilakukan? Nah, kira-kira teman-teman Rindah yang lain ada yang tahu atau ada yang ingin menjawab untuk apa kira-kira kartu piutang itu dilakukan? Saya, Bu. Ya, Tari? Saya, Bu. Untuk mencatat mutasi piutang perusahaan setiap debitur atau pelanggan. Untuk mencatat, ya benar ya, untuk mencatat mutasi piutang perusahaan setiap debitur atau setiap pelanggan. Paham, Rinda? Halo, Rinda? Paham, Bu. Ya, oke. Halo, Bu. Kalau paham, perhatikan studi kasus berikut ya. Nanti kalian diskusikan. Kalian identifikasi masalah dari tema tersebut. Oke? Bu tayangkan ya. Kerjakanlah studi kasus berikut ini. Bukti transaksi yang diterima oleh PD Kusuma berkaitan dengan toko Anissa adalah sebagai berikut. Pada tanggal 8 Mei 2018, Rp27.400.000. Analisislah pengaruh yang ditimbulkan bukti transaksi di atas terhadap piutang toko Anissa pada PD Kusuma dan buatlah kartu piutangnya. Silakan kalian diskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit, kalian berdiskusi ke dalam grup WA kalian masing-masing. Oke, sudah selesai diskusinya? Selesai, Bu. Oke, dari kelompok mana ini terlebih dahulu? Saya, Bu, dari kelompok 1. Ya, silakan Maisela dari kelompok 1. Yang lain perhatikan ya, hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan Maisela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekap hasil diskusi. Rusalah. 1. Apakah pengaruh faktur penjualan kolom mutasi kredit? 3. Pelunasan piutang akan menyebabkan piutang berkurang. Bukti kas masuk tanggal 18 Mei 2018 akan menyebabkan piutang berkurang sebesar 27.400.000 dan akan dicatat ke dalam kolom mutasi kredit. Dari kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? Ada? Saya, Bu. Oke, Dinda Pratama. Silakan Dinda. Apa yang dimaksud dengan retur penjualan? Retur penjualan adalah penerimaan barang oleh pihak penjual yang dikembalikan dari pihak pembeli. Jelas Dinda? Jelas, Bu. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Oke. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa yang mewakili? Saya, Bu. Oke, silakan Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tari Puspita. Saya mewakili dari kelompok 2. Kerjakanlah studi kasus berikut ini. Yang pertama, faktur penjualan. Yang kedua, nota kredit. Yang ketiga, bukti kas masuk. Rekapitulasi hasil kelompok. Rekap hasil diskusi. A. Rumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan piutang dan kartu piutang? Yang kedua, transaksi apakah yang dokumennya adalah faktur penjualan? Aplaus untuk kelompok 2. Oke. Sekarang silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini hasil diskusi dari kelompok 3. A. Rumusan masalah. 1. Apakah saja yang mempengaruhi pencatatan piutang? 2. Bagaimanakah cara pencatatan jurnal pada saat pelunasan piutang? 2. Bukti kas masuk tanggal 18 Mei 2018 akan menyebabkan piutang berkurang sebesar Rp27.400.000 dan akan dicatat ke dalam kolom mutasi kredit. Kita beri applause untuk kelompok 3. Ya, untuk mempertegas dari seluruh diskusi kalian hari ini, coba kalian perhatikan slide yang akan Ibu tampilkan ya. Transaksi yang berkaitan dengan perubahan piutang. Yang pertama, transaksi penjualan kredit. Transaksi penjualan kredit dibuktikan dengan adanya dokumen faktur penjualan. Transaksi ini dalam mutasi piutang akan menambah saldo piutang, sehingga mutasi piutangnya kita letakkan saldonya pada sebelah debit. Transaksi yang kedua, transaksi retur penjualan. Dalam transaksi ini dibuktikan dengan dokumen yang berupa memo kredit. Dalam pencatatan mutasi piutang, diletakkan di sebelah kredit sehingga mengurangi saldo piutang. Oke, bisa dipahami ya? Dari penjelasan Ibu tadi bisa dipahami ya? Oke. Jadi sekarang dapat kita simpulkan ya pelajaran kita hari ini. Ada yang tahu pengertian piutang? Pengertian piutang itu apa? Saya, Bu. Ya, piutang Merupakan tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Oke, piutang merupakan tagihan perusahaan ya terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Nah, ada lagi tadi kartu piutang. Kartu piutang itu apa? Saya, Bu. Piutang ya. Silakan, Reski. Adalah buku pembantu yang memuat tentang rincian mutasi dan saldo piutang kepada tiap-tiap debitur atau pelanggannya. Oke, jadi tahu ya. Jadi itulah tujuan kita pelajaran hari ini, kalian tahu, oh itu apa, kartu piutang itu apa, piutang itu apa. Terus lagi, pencatatan piutang. Ya, pencatatan kartu piutang itu dipengaruhi oleh apa saja? Ada berapa? Ada transaksi penjualan kredit, terus retur penjualan, oke, terus penerimaan serta penghapusan piutang. Nah, sampai di sini sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, kita lakukan post test. Terima kasih untuk hari ini, kalian luar biasa ya. Terima kasih untuk semangatnya, untuk partisipasinya, untuk keaktifannya ya. Kalian hebat, kalian luar biasa. Nah, untuk pekerjaan rumah ya, nanti Bu kirim ke grup WA kita, ada pekerjaan rumah, ada latihan ya untuk kalian lebih lebih memahami lagi untuk pencatatan kartu piutang. Untuk materi kita selanjutnya itu adalah pencatatan ke dalam kartu utang. Kalau hari ini adalah kartu piutang, berikutnya, pertemuan berikutnya adalah pencatatan ke dalam kartu utang. Jadi silakan dibaca modul tentang kartu utang. Oke, untuk mengakhiri materi kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini, kita akhiri lagi dengan berdoa. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Sri. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.